Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah mikrobiologi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah kami kerjakan dengan judul Mikrobiologi Penyakit Saluran Udara Fibrosis Kistik. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Rahmatu Isna Rodiah, yang kedua Mita Fauziah Cahyani, yang ketiga Nurfaza Lutfiah, dan yang keempat Pinky Haryana. Selanjutnya mengenai klasifikasi jurnal dengan judul Microbiology of Cystic Fibrosis Airway Disease dengan penulis jurnal yaitu Anna C. Blanchard, MDCM MSc, Valerie J. Waters, MDCM MSc, volume 40 dengan halaman jurnal 727-736, ISSN 1609 3424 dan tahun terbit 2019. Editor tamu Patrick A. Flum MD, Christopher H. Goss MD MSc, dan Donald van Devanter PhD. Copyright pada tahun 2019 oleh Times Medical Publisher, New York. Memasuki pembagian pada pembahasan dari jurnal yang pertama mengenai Staphylococcus aureus. Nah, pada materi ini, kokus gram positif yang biasanya tumbuh itu dalam kondisi aerobik, tetapi juga dapat tumbuh dengan sebagai anaerob fakultatif. Dianggap komensal pada kulit manusia dan biasanya dapat diisolasi dari nares anterior dan lipapan kulit. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ialah Pseudomonas aeruginosa. Patogen gram negatif yang penting pada pasien dengan JV ini adalah fermentor non-laktosa yang biasanya ditemukan di air tawar, yang tumbuh secara optimal pertumbuhan 40 derajat Celcius. Memiliki beberapa faktor virulensi yang berhubungan dengan infeksi P. jamu. Antara lain flagella yang menjadikannya organisme motil, serta pili yang memudahkan pelekatan sel epitel pada saluran pernapasan. Yang selanjutnya ialah Burkholderia cepacia kompleks, spesial hasil gram negatif yang tidak berfermentasi yang dapat diperoleh dari lingkungan atau ditularkan dari orang ke orang. Spesies BCC secara intrinsik resisten terhadap beberapa kelas antimikroba. Dan yang selanjutnya ialah Stenotrophomonas spesies, batang gram negatif dan aerob obligat, organisme non-fermentasi, oksidase negatif yang dapat ditemukan di sumber air di lingkungan, termasuk enzim ekstraseluler. Resistensi antimikroba dapat terjadi karena adanya pompa penghabisan multiobat. Laktamase, enzim pengubah aminoglisida, dan penurunan permeabilitas membran luar. Materi selanjutnya adalah Achromobacter spesies, merupakan gram negatif, katalase positif, oksidase positif, batang non-sporulating. Hingga 23 spesies sekarang dikenal di dalam Achromobacter genus. Anaerob sekelompok organisme gram positif dan gram negatif yang membentuk oksigen tereduksi untuk bertahan hidup ditemukan di berbagai permukaan mukosa tubuh manusia, termasuk saluran udara bagian atas, saluran pencernaan, dan saluran genital wanita. Deteksi molekuler menggunakan metode seperti reaksi berantai, polimerase, kultur virus, dan serologi. Jamur berfilamen yang paling umum pulih dari saluran udara CF adalah Aspergillus spesies
dengan tingkat prevalensi hingga 78%. HPPA ditandai dengan gejala seperti asma, positif aspergillus tes kulit, dan peningkatan serum. HPPA dapat menyebabkan penurunan fungsi paru dan biasanya diobati dengan steroid. Sistematik aspergillus dapat menyebabkan bronkitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinky Haryana akan melanjutkan pembahasan materi kelompok 1 yang berjudul Mikrobiologi Penyakit Saluran Udara Fibrosis Kistis. Metode yang dapat kami temukan pada jurnal ini ialah metode seperti 16 sequencing gen ribosomal ribonukleasid rRNA dari spesimen saluran pernapasan yang telah mencirikan sifat polimikrobanya dari infeksi saluran napas bawah pada CF, yang termasuk koeksistensi patogen CF klasik dengan bakteri aerob dan anaerob di saluran napas bawah, yang sebelumnya dianggap sebagai kontaminan orofangial. Kesimpulan materi hari ini ialah infeksi saluran pernapasan bagian bawah tetap menjadi penyumbang signifikan terhadap morbiditas dan moralitas CF, bahkan di era pengobatan yang mengoreksi atau mempotensiasi fungsi saluran CFTR. Patogen seperti MRSA, P. aeruginosa, dan spesies BCC terus memiliki dampak klinis yang signifikan pada fungsi paru-paru dan tingkat kematian pada individu dengan CF-nya. Kemajuan teknologi molekuler akan membantu pemahaman kita tentang komunikasi mikroba dan interaksinya di saluran udara CF. Karena dampak berkelanjutan dari infeksi paru pada kelangsungan hidup pasien CF, diperlukan strategi pemberantasan baru dan pengobatan penekanan kronis yang efektif. Jurnal yang kami temukan dan kami bahas yang bertemakan tentang mikrobiologi penyakit saluran udara fibrosis kistis ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini kelebihan dan kekurangan jurnal, antara lain sebagai berikut. Kelebihan jurnal ini memuat bahasan secara rinci dan lengkap. Dengan bahasa yang digunakan juga mudah dipahami. Selain itu, ide dan gagasan penulis juga menggunakan dasar teori yang beragam dan relevan juga dan sesuai dengan topik yang dibahas. Sedangkan kekurangannya, di dalam jurnal ini tidak pemaparan dalam bentuk label, grafik, maupun gambar dokumentasi, serta contoh dalam penulisannya. Berikut ini kami paparkan daftar pustaka sebagai rujukan penulisan resume dan tugas mikrobiologi. Sekian pembahasan dari materi yang bertemakan mikrobiologi penyakit saluran udara fibrosis kistis dari kelompok 1. Sekian pembahasan dari materi yang bertemakan mikrobiologi penyakit saluran udara fibrosis kistis dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.